Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, kita akan membuat milk bread tanpa ulen sama sekali, yang lebih praktis dan juga ekonomis karena tanpa telur. Walau tanpa telur, tanpa ulen, bisa super lembut, enak banget. Kalian bakalan nggak nyangka kalau ini tanpa ulen. Ini recommended ya. Untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot di sini. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, dalam wadah tuangkan susu cair hangat. Susu cair hangat bukan panas ya. Masukkan gula pasir. Dan ragi instan. Tujuannya untuk melarutkan gula dan ragi, bukan hanya semata-mata untuk mengaktifkan ragi aja. Makanya kita perlu susu yang hangat. Aduk hingga gulanya larut. Dan kalau udah larut, kalian bisa menunggu beberapa saat sampai muncul busa atau gelembung-gelembung kecil buat memastikan raginya tuh masih aktif atau enggak. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin kalau raginya yang dipakai itu baru aja dibuka dari kemasan baru, silakan lanjut aja ke step selanjutnya. Dalam wadah yang cukup besar, masukkan tepung terigu protein tinggi dan juga tepung terigu protein sedang. Ini kenapa dicampur atau dimix, supaya dapat tekstur yang lebih lembut dan nggak terlalu kenyal. Tapi kalian bisa pakai full tepung terigu protein tinggi aja. Masukkan garam. Aduk rata menggunakan spatula. Buat cekungan di tengah-tengahnya. Sekarang kita kembali ke larutan gula dan ragi. Karena tadi ini kita diamkan beberapa saat, terlihat busa-busa kecil, tandanya ragi masih aktif. Tuangkan butter atau margarin leleh. Usahakan butter atau margarin lelehnya udah suhu ruang ya. Ini kita sisihkan dulu raginya ke pinggir. Aduk cepat, jangan terlalu lama. Ini segera kita tuangkan aja ke campuran tepung terigu. Tuangkan ke cekungan yang udah kita buat tadi. Aduk dari arah luar menuju ke arah dalam. Pastikan seluruh tepungnya itu basah, nggak ada lagi yang masih kering. Kita aduk hingga konsistensinya membentuk seperti adonan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini udah tercampur rata. Kalau kita tarik, ini masih belum kalis dan elastis. Kita akan istirahatkan, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat, sekaligus kita biarkan gluten atau serat-serat roti terbentuk secara alami. Tutup wrap atau kain bersih. Kita proofing sampai 2 kali lipat, waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah 45 menit, ini di aku ya, 45 menit udah mengembang 2 kali lipat, waktunya bisa bervariasi tergantung suhu ruangan kalian masing-masing. Kalau kita tarik, ini udah lebih terlihat lebih elastis seperti ini dibandingkan sebelumnya. Ini bakalan ngebantu banget ngebentuk serat roti karena kita nggak menguleninya sama sekali. Sekarang kita kempeskan aja adonannya. Pastikan semua udaranya benar-benar keluar. Timbang kalau perlu untuk membagi adonan sama rata. Tapi kalau nggak mau ditimbang juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, ini aku akan bagi menjadi 16 bagian sama rata. Beratnya sekitar 35 gram. Kalau udah selesai dibagi-bagi, pastikan buang udara dulu sebelum dibulatkan. Selanjutnya, bulat-bulatkan adonan seperti ini. Boleh di rounding dulu supaya lebih mulus. Kita lakukan sampai habis. Jangan berekspektasi berlebihan ya teman-teman, mengingat ini kan tanpa ulen. Jadi kalau seandainya bulatannya nggak mulus ya itu wajar ya.
Setelah selesai dibulatkan semuanya, pipihkan adonan menggunakan tangan seperti ini. Lebarkan di sisi pinggirnya. Ini pinggirannya aja yang kita pipihkan. Bagian tengahnya dibiarkan aja lebih tinggi atau lebih menonjol dibandingkan pinggirannya. Seperti ini. Kita beri isian coklat filling atau coklat blok yang udah dipotong-potong. Ini aku pakai coklat filling ya. Usahakan jangan terlalu banyak memberi isiannya supaya nggak rawan bocor. Tutup dan bulatkan kembali dengan cara seperti ini. Satukan bagian pinggirnya. Cubit-cubit supaya rapat. Rapikan supaya bentuknya agak lebih bulat lagi. Susun di loyang yang dialasi kertas baking. Ini aku pakai loyang ukuran 22 cm. Ini juga fit di ukuran loyang 20 cm ya. Tutup wrap atau kain bersih, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat sekitar 15-25 menit atau tergantung dengan suhu sekitar. Kalau udah mengembang seperti ini, kita beri taburan tepung terigu tipis-tipis di atasnya. Kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Aku pakai oven top dari Mito. Kita panggang di suhu 150 sampai 160 derajat Celcius. Kita pakai api bawah aja. Panggang selama 15 sampai 20 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah selesai dipanggang, bagian atasnya juga udah kering, keluarkan dari loyang dan siap untuk disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Ini bagian bawahnya lebih kecoklatan. Nah, ini saran aku lebih baik ditaruh di rak tengah ya daripada di rak bawah seperti yang aku lakukan tadi. Tapi ini benar-benar worth it karena tanpa ulen, tanpa telur, hasilnya bisa seperti ini. Dan sekarang kita coba tarik. Seratnya udah kelihatan lembut banget seperti ini. Kita periksa bagian dalamnya juga. Ini soft and fluffy, lembut dan empuk walau tanpa ulen. Worth it banget. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Aku harap ini bisa bermanfaat. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.